Luka Modric akhirnya konfirmasikan bakal bertahan di Real Madrid. Gelandang senior Real Madrid Luka Modric mengkonfirmasikan bahwa dirinya akan bertahan semusim lagi di Santiago Bernabeu. Modric sudah berusia 38 tahun, ia sudah tak lagi jadi penghuni skuad utama Madrid. Ia kini jadi penghangat bangku cadangan. Modric tergusur oleh darah-darah muda seperti Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, hingga Eduardo Camavinga. Situasi itu membuat masa depan Modric di Madrid jadi tanda tanya, apalagi kontraknya di Bernabeu habis pada musim panas 2024 ini. Sebelumnya Luka Modric sudah mengungkapkan keinginannya, ia berharap bisa menutup karirnya di Real Madrid dan mendapat perpisahan layaknya Toni Kroos. Keputusan mengenai masa depan saya sudah dibuat, tetapi saya belum bisa memberitahu Anda. Saya selalu mengatakan saya ingin pensiun di Real Madrid, akunya seperti dilansir Fabrizio Romano. Inilah yang sangat saya inginkan, ini akan menjadi sebuah mimpi. Ini adalah rumah saya, klub dalam hidup saya ingin perpisahan seperti Toni Kroos, seru Modric. Kini Luka Modric akhirnya sudah membuat keputusan, pemain asal Kroasia ini menegaskan dirinya akan bertahan di Real Madrid. Hal tersebut diungkapkan oleh Fabrizio Romano, ia mengatakan Modric akan tekan kontrak baru dengan Real Madrid pada pekan ini. Luka Modric menegaskan ia akan bertahan di Real Madrid musim depan, sampai jumpa musim depan, Madristas. Ia akan menandatangani kontrak baru minggu ini, tinggal menunggu waktu saja, semuanya disepakati. Rodrigo segel semua kontroversi soal masa depannya di Real Madrid. Penyerang Real Madrid Rodrigo kembali menegaskan niatannya untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Rodrigo sudah membela Real Madrid sejak 2019 silam, dalam kurun waktu itu ia berhasil meraih banyak kesuksesan. Total sudah 11 gelar juara yang ia raih bersama El Real, di antaranya 3 gelar La Liga. Ia juga baru saja meraih gelar Liga Champions untuk yang kedua kalinya. Pemain asal Brasil ini tampaknya akan meraih lebih banyak gelar lagi bersama Madrid karena kontraknya di sana tersisa sampai 2028. Akan tetapi kemudian muncul teka-teki soal masa depan Rodrigo. Dalam sebuah wawancara, ia diklaim tidak menutup cabut dari Real Madrid pada musim depan. Hal ini tak lepas dari kedatangan Kylian Mbappe. Hadirnya pemain Prancis itu disebut bakal membuat Rodrigo sering tersingkir ke bangku cadangan. Ya, apapun bisa terjadi, buka Rodrigo, saya punya kontrak di sini, tapi saya tidak tahu, tahun-tahun saya berada di sini merupakan kesenangan bagi saya, lanjutnya. Rodrigo sebelumnya sudah menegaskan niatannya untuk bertahan di Real Madrid, ia siap bersaing dengan Kylian Mbappe. Kini ia berusaha menyegel masa depannya di Santiago Bernabeu, apalagi tak ada alasan baginya untuk cabut dari Madrid. Tentu saja, saya akan bertahan di Real Madrid, kenapa saya harus pergi, ucapnya seperti dilansir Sportsmall. Saya akan bertahan, tegas Rodrigo usai Madrid memenangkan Liga Champions. Gabung Real Madrid, segini cuan yang bakal dikantongi Kylian Mbappe. Kylian Mbappe akan segera diumumkan sebagai pemain baru Real Madrid pada minggu ini. Sementara itu, rincian keuangan transfer mega bintang Prancis itu dari Les Parisiens ke Los Blancos mulai terkuak. Real Madrid sukses memenangkan final Liga Champions UEFA 2024 dengan kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund pada Sabtu malam waktu setempat di Stadion Wembley. Di tengah euforia kemenangan itu, raksasa Spanyol telah mengamankan Mbappe untuk memperkuat tim mereka. Sky Sports News melaporkan, rincian keuangan mengenai kedatangan pemain Kylian Mbappe ke Real Madrid. Selain itu, menurut laporan tersebut, Real Madrid juga siap mengumumkan penandatanganan Mbappe minggu ini. Ex-pemain AS Monaco itu akan menerima bonus penandatanganan sebesar lebih dari 100 juta euro. Mbappe akan menandatangani kontrak 5 tahun di Bernabeu dengan penghasilan bersih 15 juta euro setahun di luar pajak. Kedatangan pemenang Piala Dunia 2018 Rusia ini diprediksi makin memperkuat kedalaman skuad Real Madrid untuk beberapa tahun mendatang. Seorang mantan pemain timnas Prancis percaya bahwa juara La Liga dan Liga Champions itu akan memiliki periode dominasi yang sangat panjang. Prancis Christian Karembeu, ex-pemain timnas Prancis di Piala Dunia 1998, berbicara di acara Europe 1 tentang kedatangan Mbappe, ia memprediksi periode dominasi yang panjang untuk masa depan Real Madrid dengan bergabungnya top skor sepanjang masa PSG itu. Jika Kylian bergabung dengan Real Madrid, mereka akan mendominasi Eropa untuk 5 tahun ke depan, tidak diragukan lagi, ujar Karembeu. Karembeu menambahkan bahwa lini serang Real Madrid akan sangat berbahaya bagi tim lain.
Menurutnya, tim lawan bisa langsung gentar melihat tajamnya penyerang Los Blancos. Lini serang Real Madrid diisi oleh sejumlah penyerang tajam, yakni Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni. Kedatangan Kylian Mbappé tentu membuat Real Madrid makin menyeramkan dalam beberapa tahun ke depan. Kelebihan Real Madrid yang tak dimiliki Borussia Dortmund. Borussia Dortmund bermain hebat, tetapi mereka harus mengakui keunggulan Real Madrid. Wakil Jerman itu pun dipaksa menelan pil pahit karena gagal mengangkat trofi. Dortmund tak mampu menjuarai Liga Champions 2024. Dalam partai final melawan Madrid di Wembley, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, Dortmund menyerah 0-2. Tak ada gol di babak pertama. Kebuntuan baru pecah pada menit 74 setelah sundulan Dani Carvajal dari tendangan sudut Toni Kroos bersarang di gawang Dortmund. Pada menit 83, meneruskan operan Jude Bellingham, Vinicius Junior menegaskan kemenangan Madrid atas Dortmund. Pada 2013 lalu, Dortmund kalah dari Bayern Munchen dalam laga final Liga Champions di Wembley. Kali ini, di tempat yang sama, Dortmund kalah dari Madrid. Dortmund gagal meraih gelar keduanya, sedangkan Madrid semakin mempertajam rekor mereka dengan gelar ke-15 di kompetisi elit Eropa ini. Ada satu kelebihan Madrid yang tak dimiliki Dortmund, dan itu membuat Dortmund harus takluk di Wembley. Kelebihan yang dimaksud adalah dalam hal mencetak gol pada saat-saat penting di laga akbar seperti final Liga Champions ini. Dortmund bukannya tanpa peluang, tim asuhan Edin Terzic itu malah tampil lebih baik daripada Madrid di babak pertama, serta beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Ada satu peluang Niklas Füllkrug di menit 22 yang mengenai Mistar. Selain itu, dua shots on target Karim Adeyemi di menit 20 dan menit 27, serta satu shot on target Marcel Sabitzer di menit 40 masih bisa dinetralisir oleh kiper Madrid, Thibaut Courtois. Beberapa peluang lain dari Füllkrug dan Julian Brandt pun hanya melebar. Dortmund bisa saja unggul 2 atau 3 gol di babak pertama, tapi kenyataannya berbeda. Jika saja mereka mampu melakukannya, hasil akhir final ini mungkin bakal berbeda. Kami menunjukkan permainan yang hebat, saya rasa, kami pantas mendapatkan yang lebih dari sekadar kalah 0-2, kata pelatih Dortmund, Edin Terzic kepada ZDF, seperti dikutip situs resmi UEFA. Dari detik pertama, kami menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kami di sini bukan cuma untuk memainkan pertandingan final, melainkan untuk memenanginya. Kami punya banyak peluang, tapi Madrid beraksi dengan dingin di saat yang tepat, dan itulah yang tak kami miliki hari ini, imbuhnya. Kami bermain hebat, permainan kami di sini membuat saya sangat bangga dengan tim ini, ujar bek Dortmund, Mats Hummels. Juara Liga Champions sudah, saatnya umumkan transfer Kylian Mbappé, wahai Real Madrid. Real Madrid telah menjuarai Liga Champions 2024. Apakah dalam waktu dekat ini Los Blancos akan memperkenalkan Kylian Mbappé sebagai rekrutan baru mereka? Nama Mbappé sudah santer dikaitkan dengan Real Madrid. Los Blancos dirumorkan akan jadi pelabuhan karir sang penyerang pasca meninggalkan PSG. Proses transfer Mbappé sendiri dikabarkan sudah kelar sejak pekan lalu. Namun Real Madrid sengaja belum mengumumkan transfer sang pemain karena mereka ingin fokus ke final Liga Champions 2024. Dini hari tadi, Los Blancos berhasil menjuarai Liga Champions dengan mengalahkan Borussia Dortmund. Apakah dalam waktu dekat transfer Mbappé akan diumumkan? Awak media mencoba mengonfirmasi kabar bahwa Mbappé akan segera diumumkan Real Madrid kepada Florentino Perez. Namun Presiden Los Blancos itu menolak berkomentar banyak karena ia menilai ini bukan waktunya membahas transfer. Mbappé, saya rasa ini bukan malam yang tepat untuk membicarakan pemain lain, buka Perez. Lebih lanjut, Perez menyebut bahwa pembahasan seputar transfer pemain bisa ditunda untuk beberapa hari ke depan. Ia menyebut saat ini Real Madrid fokus untuk merayakan gelar juara UCL ke-15 mereka, baru sesudah itu mereka mau membahas masalah transfer. Waktu kami untuk bursa transfer masih panjang, kami punya waktu sepanjang musim panas ini untuk membahas masa depan Real Madrid, pungkasnya. Dalam wawancara terbarunya, Mbappé menyebut bahwa kepastian klub mana yang akan ia perkuat di musim depan akan segera terungkap. Ia memastikan bahwa sebelum pertengahan bulan ini ia akan mengumumkan bakal berlabuh ke klub mana. Perpisahan manis Toni Kroos bersama Real Madrid. Toni Kroos menutup kariernya di Real Madrid dengan gemilang.
Gelandang Jerman itu sukses mempersembahkan gelar Liga Champions 2024 ke lemari trofi Los Blancos. Kroos dipastikan pensiun tahun ini. Pemain 34 tahun itu tak memperpanjang kontraknya di Real Madrid dan memilih gantung sepatu seusai Piala Eropa 2024. Final Liga Champions jadi laga terakhir Kroos berseragam Real Madrid. Dia tampil sebagai starter saat menghadapi Borussia Dortmund di Stadion Wembley, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Real Madrid berhasil mengakhiri laga final dengan kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund. Seluruh gol dicetak di paruh kedua melalui Dani Carvajal dan Vinicius Junior. Toni Kroos berperan dalam gol pertama Real Madrid. Dia mengirim bola sepak pojok yang ditanduk masuk Dani Carvajal menjadi gol. Statistik menunjukkan Kroos sudah tampil 464 kali berseragam Real Madrid selama 10 tahun. 23 trofi berhasil dipersembahkannya, termasuk 4 gelar La Liga dan 5 trofi Liga Champions. Kroos turut menorehkan rekor saat meraih gelar Liga Champions 2024. Itu menjadi trofi si kuping besar ke-6 dalam kariernya, sekali bersama Bayern Munich dan 5 dengan seragam Real Madrid. Jumlah tersebut membuat Kroos sejajar dengan legenda Real Madrid, Paco Gento, sebagai kampiun Liga Champions terbanyak. 3 penggawa Los Merengues lainnya yakni Luka Modric, Nacho, dan Dani Carvajal, turut menorehkan rekor serupa.